Halo, nama saya Rika Apriani Siregar dengan NIM 66621900083. Ini merupakan UAS mata kuliah Opini Publik. Proses terbentuknya opini publik terbagi atas 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah ada masalah yang perlu dipecahkan. Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Brawijaya, NWR, pada 2 Desember lalu di makam ayahnya menuai banyak perhatian publik. Hal ini diakibatkan lantaran hubungan toksiknya dengan pasangannya sekaligus pelaku yaitu Bribda Reni. Korban telah dipaksa 2 kali melakukan tindak aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Hal yang menjadi perhatian publik adalah bahwa sang pelaku atau kekasihnya merupakan oknum kepolisian yang tugasnya seharusnya adalah mengayomi masyarakat. Tahapan yang kedua adalah munculnya beberapa alternatif yang memungkinkan diskusi. Setelah kasus ini naik ke permukaan, maka banyak akun pro perempuan atau feminis yang mengulas tentang pemberitaan atau kasus tersebut. Mereka menuangkan keresahan mereka terhadap kekerasan seksual yang dilakukan seorang oknum kepolisian kepada seorang perempuan. Ini juga menuai pro dan kontra karena diskusi publik yang sangat terbuka. Ada beberapa kaum yang pro terhadap korban dan miris melihat kasus tersebut. Ada juga kaum yang kontra terhadap korban dan justru menyalahkan korban padahal sesama perempuan. Ada juga beberapa diskusi yang fokus kepada pelaku, di mana pelaku adalah oknum kepolisian. Tahapan yang ketiga adalah lahirnya kesadaran kelompok. Setelah pemberitaan yang cukup ramai, pro dan kontra di mana-mana, maka masyarakat akhirnya sadar bahwa kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual terus ramai diperbincangkan di Indonesia dan terlalu banyak kejadian yang terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, kasus kekerasan seksual dan isu kesehatan mental bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, dan akhirnya ini membuat masyarakat agar lebih aware terhadap sekitar, khususnya terhadap perempuan yang mengalami depresi atau mengalami kesehatan mental karena kekerasan seksual. Tahap yang keempat adalah program untuk dukungan yang lebih luas. Pada beberapa media online yang saya baca beberapa waktu lalu, di akhir pemberitaan diberikan statement bahwa jika melihat atau mengalami hal-hal terkait kesehatan mental, diharapkan segera melapor atau segera menghubungi psikiater. Jika hal tersebut serempak dilakukan oleh seluruh media online atau media sosial, maka masyarakat akan lebih aware terhadap isu kesehatan mental dan akan membantu korban kekerasan seksual untuk pulih sesegera mungkin. Salah satu hal yang mengakibatkan korban NWR depresi adalah karena ia mendapatkan penanganan yang kurang terhadap kesehatan mental atau depresi yang dialami. Peran opinion leader tentunya sangat diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam sistem komunikasi. Peran yang pertama adalah memotivasi masyarakat untuk aktif menerima setiap informasi yang ada dan tidak ketinggalan informasi sehingga bisa terus mengikuti perkembangan dari berita yang sedang ramai-ramainya dibicarakan. Yang kedua adalah menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan audiens. Banyak akun-akun pro perempuan atau influencer-influencer yang turut memberitakan terkait kasus tersebut, dan akhirnya itu yang membentuk kesadaran masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat agar lebih aware terhadap kasus kekerasan seksual yang terus terjadi di Indonesia. Selanjutnya atau yang ketiga adalah membentuk pendapat masyarakat terhadap norma-norma baru atau nilai-nilai yang berlaku. Setelah pemberitaan ini ramai, masyarakat yang tadinya kurang peduli atau kurang aware terhadap isu kesehatan mental dan kekerasan seksual, akhirnya pikirannya semakin terbukakan untuk terus berjaga-jaga, untuk terus menjaga sekitar dan orang-orang terkasih, untuk tidak percaya termasuk kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan hal-hal tertentu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknik propaganda yang efektif dilakukan terhadap kasus tersebut. Yang pertama adalah name calling atau memberikan nama jelek kepada orang lain. Yang pada kasus ini adalah oknum kepolisian atau Bribda Reni. Dibanding berfokus kepada permasalahan yang terjadi, beberapa publik justru malah lebih tertarik untuk menghujat atau menghina sang pelaku. Hal ini memang pantas dilakukan untuk membuat pelaku jera, namun kita tidak boleh lupa untuk memperjuangkan hak-hak korban. Yang kedua adalah plain fox atau menempatkan diri sebagai rakyat. Pada bagian ini masyarakat berusaha untuk memberikan sebuah empati terhadap keluarga korban sehingga tidak membahas hal-hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan atau yang terjadi saat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.